Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Alhamdulillah jika semua dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali dengan saya Ibu Jumiati. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang sistem persamaan linier 3 variabel. Di dalam membahas sistem persamaan linier 3 variabel, anak-anak, ini adalah pertemuan yang pertama. Kita akan belajar bagaimana membuat model matematikanya ya untuk menyusun sistem persamaan linier 3 variabel atau sering disingkat SPLTP. Semangat anak-anak ya. Bagus. Kita masuk ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari materi menyusun sistem persamaan linier 3 variabel. Yang pertama adalah siswa dapat memahami konsep sistem persamaan linier 3 variabel. Yang kedua, siswa dapat menentukan model matematika dari masalah SPLTP. Kita ke definisi dulu. Ya, apa yang dimaksud dengan SPLTV atau sistem persamaan linier 3 variabel adalah suatu sistem persamaan linier dengan 3 variabel. Di sini bisa anak-anak perhatikan, ini adalah bentuk umumnya. Jadi dia dikatakan sistem itu berarti minimal harus ya, karena di sini 3 variabel, maka di sini harus ada minimal 3 persamaannya. Kemudian 3 variabel berarti ada variabelnya di sini yaitu variabel X, Y, dan Z. Di sini untuk persamaan kedua juga harus konsisten, variabelnya adalah X, Y, dan Z. Begitu pula untuk persamaan ketiga. Kemudian linier, anak-anak dikatakan linier karena di sini variabelnya berpangkat 1 ya, tidak ada yang berpangkat 2 dan seterusnya. Kemudian dikatakan persamaan karena menggunakan tanda sama dengannya. Ini adalah bentuk umum dari sistem persamaan linier 3 variabel, yaitu variabel X, Y, dan Z. Di mana syaratnya koefisiennya, ini adalah koefisien dari variabel X A1, A2, A3. B1, B2, B3 adalah koefisien dari variabel Y. C1, C2, dan C3 adalah koefisien dari variabel Z. Sedangkan D1, D2, dan 3 ini adalah konstantannya ya. Nah, kemudian untuk membentuk sistem persamaan linier 3 variabel itu, maka syaratnya ini sini adalah ya A1, B1, dan C1 tidak sekaligus ketiganya 0. Jadi tidak boleh ketiga-tiganya ini 0 ya. Kalau ketiga-tiganya ini 0 ya, maka nanti tidak akan membentuk sistem persamaan linier 3 variabel. Begitu juga untuk persamaan kedua, tidak boleh koefisien ini ya A1, A2, B2, dan C2 ini ketiga-tiganya bersama-sama langsung 0, tidak boleh. Begitu juga untuk persamaan yang ketiga. Itu adalah bentuk umum dari sistem persamaan linier 3 variabel. Kita lanjutkan di sini ada contoh ya. Di sini diketahui 3 persamaan. Ini persamaan yang pertama, dengan variabel X, Y, Z. Persamaan kedua, variabelnya adalah P, Q, R. Persamaan ketiga di sini yang memuat variabel P dan Q. Ketiga persamaan ini di sini dikatakan tidak membentuk SPLTP. Kenapa tidak membentuk? Di sini karena alasan utamanya adalah ketiga variabelnya di sini tidak konsisten. Ya, kalau di sini persamaan pertama variabelnya adalah X, Y, Z, sedangkan persamaan kedua dan ketiga menggunakan variabel P, Q, dan R. Di contoh berikutnya diketahui 2 persamaan. Persamaan pertama X sama dengan negatif 2, persamaan kedua Y sama dengan 5, dan persamaan ketiga adalah 2X dikurang 3Y min Z sama dengan 8. Ketiga persamaan ini dikatakan membentuk sistem persamaan linier 3 variabel. Ya. Kenapa? Karena ketiga persamaan linier tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk SPLTP.
TP. Bagaimana cara kita membentuknya? Sekarang perhatikan cara untuk membentuknya. Di sini di persamaan yang pertama, di sini X sama dengan min 2. Berarti bisa kita tuliskan ya persamaannya ya. Untuk X sama dengan min 2 ini, untuk X sama dengan min 2 ini bisa kita ubah, berarti menjadi, Ibu tulis di sini saja ya, berarti X ditambah 0Y, karena tidak ada Y-nya, variabel Y-nya, ditambah dengan 0Z sama dengan min 2. Jadi tadi syarat sebelumnya ya boleh, asalkan tidak koefisien X, Y, dan Z bersama-sama ketiganya sekaligus bernilai 0. Untuk persamaan yang kedua ini bisa kita bentuk, berarti 0x karena variabel x-nya tidak ada, ditambah y, ditambah 0z sama dengan 5. Sedangkan persamaan ketiganya kita tuliskan 2x dikurang 3y min z sama dengan 8. Maka ketiga persamaan ini membentuk sistem persamaan linier 3 variabel ya. Anak-anak untuk contohnya ya, bagaimana membentuk sistem persamaan linier 3 variabel. Kita menganalisis apakah dia termasuk sistem persamaan linier 3 variabel atau bukan. Nah, sekarang di sini adalah ada soal ya. Untuk soal ini kita cukup di sini menuliskan model matematikanya ya. Untuk pembahasan lebih selanjutnya itu akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Jadi untuk pertemuan hari ini, pertemuan pertama ini kita hanya menuliskan, anak-anak cukup menuliskan model matematikanya yang untuk menyusun sistem persamaan linier 3 variabel. Sini dibacakan dulu soalnya. Pak Panjaitan memiliki 2 hektar sawah yang ditanami padi dan sudah saatnya diberi pupuk. Ada 3 jenis pupuk yang harus disediakan, yaitu urea, SS, TSP. Ketiga jenis pupuk inilah yang harus digunakan para petani agar hasil panen padi maksimal. Harga tiap-tiap karung pupuk berturut-turut adalah Rp75.000, Rp120.000, dan Rp150.000. Pak Panjaitan membutuhkan sebanyak 40 karung untuk sawah yang ditanami padi. Pemakaian pupuk urea 2 kali banyaknya dari pupuk SS. Sementara dana yang disediakan Pak Panjaitan untuk membeli pupuk adalah sebesar Rp4.020.000. Berapa karung untuk setiap jenis pupuk yang harus dibeli Pak Panjaitan? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita mulai dengan membuat model matematikanya. Kita jawab. Di sini ada 3 hal yang harus kita perhatikan, yaitu 3 jenis pupuk ya. 3 jenis pupuk ini adalah urea. Kita misalkan ini adalah X-nya ya. X-nya ini SS, kemudian TSP. Ya. Kita tuliskan di sini, misal X-nya adalah pupuk urea ya, dalam karung ya, per karungnya. Kita tulis ini X-nya adalah urea, kemudian Y-nya adalah SS, dan Z-nya adalah TSP. Nah, sekarang selanjutnya kita akan membuat model matematikanya terkait dengan harga. Berarti harga tiap karung berturut-turut. Berarti ini adalah harga untuk urea, berarti 75.000 X ditambah ini harga untuk SS ya. Harga untuk SS kita ini untuk X-nya. SS berarti 120.000 Y ditambah ini adalah untuk TSP-nya ya, Z-nya. Itu 150.000 Z. Maka sama dengan modalnya ya yang tersedia, yaitu 4.500.000
20.000. Nah, ini anak-anak bisa menyederhanakan, nanti tinggal dibagi 1000 ya. Sehingga bisa ditulis sederhananya nanti 75x ditambah 120y ditambah 150z sama dengan 4020. Ini adalah persamaan yang pertama, model matematikanya. Yang selanjutnya ada kalimat di sini membutuhkan sebanyak 40 karung. Berarti yang diperlukan di sini adalah ketiga-tiganya ini dijumlahkan sebanyak 40 karung ya. Maka bisa kita tuliskan persamaan yang kedua model matematikanya X ditambah Y ditambah Z itu sama dengan 40. Ada lagi kalimat yang berikutnya, pemakaian pupuk urea. Urea itu adalah X, jadi di sini X sama dengan 2 kali banyaknya dari pupuk SS, berarti 2 kali Y. Nah, selanjutnya yang ditanyakan adalah berapa karung untuk setiap jenis pupuk yang harus diberi Pak Panjaitan. Berarti ini kalau ini diketahui ya. Diketahui. Sedangkan yang ditanya adalah nanti X-nya berapa, Y-nya berapa banyak pupuk SS-nya, kemudian berapa banyak pupuk TSP-nya. Ya, nanti untuk menjawab ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya ya, anak-anak ya. Selanjutnya ke soal yang masalah yang kedua. Di sini ada soal yang berbentuk seperti ini. Ceritanya seekor ikan mas memiliki ekor yang panjangnya sama dengan panjang kepalanya ditambah 3/5 panjang tubuhnya. Panjang tubuhnya 3/5 dari panjang keseluruhan ikan. Jika panjang kepala ikan mas adalah 5 cm, berapa panjang keseluruhan ikan tersebut? Nah, di sini anak-anak harus memperhatikan unsur-unsur apa saja yang ada pada di sini cerita tentang seekor ikan ya. Bisa kita lihat di sini ada ekor, ada kepala, ada juga tubuh ya. Nah, mungkin kita bisa misalkan berurutan, diketahui misal dari atas ya, dari kepala X misalkan kepalanya. Y-nya adalah X ini kepala, Y-nya adalah tubuh. Kemudian Z-nya ini adalah ekornya. Nah, sekarang tinggal kita ke kalimatnya ya. Memiliki ekor yang panjangnya sama dengan, berarti ekor, berarti Z sama dengan, yang panjangnya sama dengan panjang kepalanya, berarti kalau kepala itu X, ya X ditambah 3/5 panjang tubuhnya, berarti 3/5 Y, ya. Ini adalah persamaan yang pertama. Jadi memiliki ekor itu Z yang panjangnya sama dengan panjang kepala ditambah 3/5 panjang tubuhnya, 3/5 Y. Kalimat yang kedua, panjang tubuhnya berarti Y sama dengan 3/5 dari panjang keseluruhan ikan. Panjang keseluruhan ikan berarti dari kepala ditambah tubuh ditambah ekor. X ditambah Y ditambah Z. Ini adalah persamaan yang kedua ya, 3/5 dari panjang keseluruhan ikan. Sekarang kalimat yang terakhir, jika panjang kepala ikan mas, panjang kepala berarti X. X sama dengan 5 di sini ya. Nah, yang ditanya adalah panjang keseluruhan ikan, berarti dari kepala sampai ekor dijumlahkan. Ini adalah yang ditanyakannya. Anak ya. Ini untuk masalah yang kedua. Jadi kita cukup
untuk menuliskan model matematikanya saja untuk pertemuan hari ini ya. Untuk masalah yang ketiga, di sini ada Trisna bersama ayahnya dan kakeknya sedang memanen tomat di ladang mereka ya. Pekerjaan memanen tomat itu dapat diselesaikan mereka dalam waktu 4 jam. Jika Trisna bersama kakeknya bekerja bersama-sama, hanya dapat menyelesaikan pekerjaan itu dalam waktu 6 jam. Jika ayahnya dan kakeknya menyelesaikan pekerjaan tersebut, maka akan selesai dalam waktu 8 jam. Berapa waktu yang diperlukan Trisna, ayahnya, dan kakeknya untuk menyelesaikan panenan tersebut jika mereka bekerja masing-masing? Nah, untuk menjawabnya, berarti di sini ada variabel ya, kecepatan Trisna ya dalam menyelesaikan pekerjaannya, kecepatan ayah dan kecepatan kakek. Kita bisa misalkan kita tulis dulu diketahui di sini berarti misalkan X ini adalah kecepatan ya. Kecepatan disimbolkan biasanya dalam fisika itu ya P ya, kecepatan Trisna ya. Ibu singkat PT ya. Jadi P ini adalah kecepatan menyelesaikan pekerjaannya ya. Sedangkan Y adalah kecepatan, ini X-nya ayah ya, PA, kecepatan ayah dalam menyelesaikan pekerjaan. Ini adalah kakek, Z. Ya. Dia adalah PK, kecepatan kakek dalam menyelesaikan pekerjaan memanen tomat. Nah, sekarang di sini ada kalimat pekerjaan memanen tomat itu dapat diselesaikan mereka dalam waktu 4 jam. Jadi jika dia bekerja bersama-sama di sini ya, jadi X ditambah Y ditambah Z. Jadi jika Trisna bekerja bersama dengan kakeknya ya, bersama dengan ayahnya, maka itu dapat diselesaikan dalam waktu 4 jam. Kita tulis X ditambah Y ditambah Z. Karena di sini adalah kecepatan itu dalam fisika ya, kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu, T itu waktu. Di sini menyelesaikan satu pekerjaan, maka berarti 1 per T, T-nya adalah waktunya. Karena di sini waktunya adalah 4 jam, maka bisa kita tuliskan 1 per 4. Ini adalah persamaan yang pertama. Persamaan kedua, jika Trisna bersama kakeknya, ya, Trisna dan kakek, berarti Trisna itu X, kecepatan Trisna, kecepatan kakek itu Z, maka dapat menyelesaikan dalam waktu 6 jam. 6 jamnya diubah menjadi kecepatan, berarti 1 per 1/6. Begitu juga untuk yang jika ayahnya dan kakeknya, ayahnya berarti Y ditambah kakeknya ya. Jadi ayah dan kakek berarti Z, maka akan selesai dalam waktu 8 jam. 1 per 8 kecepatannya ya. Yang ditanya adalah berapa waktu. Jadi yang ditanya nanti adalah waktu. Waktunya Trisna berapa ya untuk menyelesaikan, waktunya ayah TA berapa waktunya, kemudian waktunya kakek berapa. Tentu saja nanti kita harus menemukan dahulu nilai X-nya, Y dan Z-nya, kemudian nanti kita bagikan dengan 1 ya, seperti ini ya. Jadi nanti kalau T itu adalah 1 per P. Dan setelah kita mendapatkan kecepatannya, kita tinggal membagi 1 dibagi dengan kecepatan tadi, yaitu akan memperoleh waktu yang digunakan untuk menyelesaikan. Baik anak-anak, tadi adalah bagaimana kita menyusun sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi ini adalah bentuk-bentuk sistem persamaan linear 3 variabel. Semoga apa yang Ibu sampaikan ya
Bisa kalian pahami pesan ibu, jangan lupa untuk senantiasa rajin belajar di rumah ya, berdoa, membantu orang tua, dan jangan lupa senantiasa bersikap atau berakhlak yang baik terhadap orang tua dan saudara yang ada di rumah. Pesan ibu, tetap semangat ya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.